Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pada saat Gunung Krakatau meletus, terjadi perubahan ekosistem karena semua organisme asal musnah total. Setelah beberapa waktu kemudian, muncul organisme pioner jenis baru. Proses terbentuknya komunitas pioner baru ini disebut dengan istilah A. Suksesi ekosistem, B. Suksesi primer, C. Suksesi sekunder, D. Seleksi alam, E. Degradasi primer. Jawabannya adalah B. Suksesi primer. Pembahasan. Pada saat gunung meletus akan menyebabkan kerusakan yang sangat luas yang menyebabkan perubahan ekosistem karena semua organisme asal musnah total, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk pulih kembali yang diawali tumbuhan perintis sampai mencapai komunitas klimaks. Hal tersebut menunjukkan terjadinya suksesi primer. 2. Di dalam ekosistem yang stabil, bila efisiensi ekologis 10% untuk biomasa produsen sebesar 15.000 gram, maka besarnya biomasa konsumen tingkat 3 adalah A. 15 gram, B. 150 gram, C. 1.500 gram, D. 15.000 gram, E. 45.000 gram. Jawabannya adalah A. 15 gram. Pembahasan. Efisiensi ekologi 10% untuk biomasa produsen sebesar 15.000 gram. Maka konsumen 1 sama dengan 10/100 dikalikan 15.000 sama dengan 1.500 gram. Konsumen 2 10/100 dikalikan 1.500 sama dengan 150 gram. Dan konsumen 3 sama dengan 10/100 dikali 150 sama dengan 15 gram. 3. Pasangan nama organel dan fungsinya yang benar adalah A. Membran sel respirasi, B. Nukleus reproduksi, C. Retikulum endoplasma ekskresi, D. Mitokondria transport, E. Badan Golgi regulasi. Jawabannya adalah B. Nukleus reproduksi. Pembahasan. Membran sel mengatur keluar masuknya zat. Nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Retikulum endoplasma transport. Mitokondria respirasi sel. Badan Golgi sekresi. 4. Penyusutan ekor berudu pada saat metamorfosis disebabkan oleh aktivitas A. Lisosom, B. Badan Golgi, C. Mitokondria, D. Ribosom, E. Retikulum endoplasma. Jawabannya adalah A. Lisosom. Pembahasan. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk kantong kecil yang mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Selain itu, lisosom memiliki sifat 1. Autophage, yaitu menghancurkan organel sel yang sudah tidak berfungsi lagi, misalnya penyusutan ekor berudu pada saat metamorfosis. 2. Autolisis, yaitu menghancurkan selnya sendiri dengan melepas semua isi lisosim dalam sel. 5. Endosperma adalah cadangan makanan bagi embrio dalam masa awal pertumbuhannya. Endosperma berasal dari hasil peleburan antara A. Sperma yang haploid dan ovum yang haploid, B. Inti sperma, satu haploid dan inti kandung lembaga sekunder, C. Inti sperma 1 diploid dan inti kandung lembaga sekunder, D. Inti sperma 2 haploid dan inti kandung lembaga sekunder, E. Inti sperma 2 diploid dan inti kandung lembaga sekunder. Jawabannya adalah D. Inti sperma 2 haploid dan inti kandung lembaga sekunder. Pembahasan.
Endosperma berasal dari hasil peluburan antara inti sperma dua haploid dengan inti kandung lembaga sekunder. 6. Mototremata adalah kelompok mamalia yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Perkembangbiakannya terjadi secara A. Ovipar dan mempunyai kelenjar susu. B. Ovipar tidak mempunyai kelenjar susu. C. Ovovivipar dan mempunyai kelenjar susu. D. Ovovivipar tidak mempunyai kelenjar susu. E. Vivipar tidak mempunyai kelenjar susu. Jawabannya adalah A. Ovipar dan mempunyai kelenjar susu. Pembahasan. Monotremata adalah kelompok mamalia yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Perkembangbiakannya terjadi secara ovipar dan memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Contohnya Platypus dan Tachyglossus sp. 7. Pernyataan yang tidak benar tentang meristem adalah A. Meristem apex berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. B. Meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang rumput. C. Meristem primer terbentuk sejak masa embrio. D. Kambium pembuluh dan kambium gabus merupakan jaringan meristem. E. Jaringan yang sel penyusunannya bersifat embrional dan bersifat terdiferensiasi. Jawabannya adalah A. Meristem apex berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. Pembahasan. Pernyataan yang benar mengenai meristem. A. Meristem apex terdapat di ujung akar dan batang. B. Meristem interkalar terdapat pada dangkal ruas batang rumput. C. Meristem primer terbentuk sejak masa embrio. D. Kambium pembuluh dan kambium gabus merupakan jaringan meristem. E. Jaringan yang sel penyusunannya bersifat embrional dan bersifat terdiferensiasi. 8. Sel-sel berikut merupakan tempat utama fotosintesis pada daun. A. Sel-sel penjaga. B. Sel-sel kolenkim. C. Sel-sel bunga karang. D. Sel-sel palisade. E. Sel-sel epidermal. Jawabannya adalah D. Sel-sel palisade. Pembahasan. Jaringan palisade adalah sel-selnya berbentuk silindris, tegak, dan tersusun rapat. Banyak terdapat kloroplas. Kloroplas ini menyerap cahaya matahari secara maksimum untuk proses fotosintesis, sehingga proses fotosintesis banyak terjadi di jaringan ini. 9. Melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap disebut A. Fraktura. B. Rakitis. C. Lordosis. D. Kifosis. E. Nekrosis. Jawabannya adalah C. Lordosis. Pembahasan. Gangguan sistem gerak. Fraktura adalah patah tulang. Rakitis adalah penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Lordosis adalah melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap. Kifosis adalah melengkungnya tulang punggung ke arah belakang akibat kesalahan sikap. Nekrosis adalah kerusakan pada selaput tulang sehingga tulang mati dan mengering. 10. Contoh gerak pronasi dan supinasi terjadi saat A. Liver mengangkat besi barbel. B. Mengayunkan kaki saat duduk di meja. C. Kaki melompat dalam melompat jauh. D. Menelungkupkan dan menengadahkan tangan. E. Lengan naik turun waktu push up. Jawabannya adalah D. Menelungkupkan dan menengadahkan tangan. Pembahasan. Gerak antagonis pronasi atau gerak menelungkup dan supinasi atau gerakan menengadah. Contoh gerak pronasi dan supinasi terjadi saat menelungkupkan dan menengadahkan tangan. 11. Karbon monoksida dan asam sianida yang dihasilkan dari mesin-mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya asfiksi, yaitu A. Infeksi pada dinding-dinding alveolus. B. Gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. C. Terganggunya proses pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. D. Paru-paru kehilangan elastisitasnya. E. Terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan. Jawabannya adalah B. Gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Pembahasan.
Karbon monoksida dan asam sianida yang dihasilkan dari mesin-mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. 12. Komponen darah yang terlibat dalam proses pembekuan darah adalah A. Plasma darah, B. Trombosit, C. Eosinofil, D. Limfosit, E. Basofil. Jawabannya adalah B. Trombosit. Pembahasan. Komponen darah terdiri dari 1. Plasma darah, yaitu untuk mengangkut sari-sari makanan. 2. Sel darah merah, yaitu mengandung hemoglobin untuk mengangkut O2 dan CO2. 3. Sel darah putih atau leukosit membunuh kuman penyakit, dibedakan menjadi 1. Granulosit, basofil, eosinofil, neutrofil. 2. Agranulosit, monosit, limfosit. 4. Trombosit, yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. 13. Organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran terdapat pada A. Otak kecil, B. Koklea, C. Saluran setengah lingkaran, D. Saluran eustasius, E. Medula oblongata. Jawabannya adalah B. Koklea. Pembahasan. Organ korti terdapat di telinga bagian dalam, yaitu koklea atau rumah siput. Bagian-bagian koklea terdiri dari 1. Skala timpani terletak di bagian ventral. 2. Skala media terletak di bagian tengah. 3. Skala vestibuli terletak di bagian dorsal. 14. Gangguan yang terjadi pada cerebellum akan menyebabkan A. Gerak tubuh yang stabil, B. Gerakan mata selaras, C. Fungsi indera abnormal, D. Koordinasi gerak otot tak seimbang, E. Pengangkutan aktivitas mental. Jawabannya adalah D. Koordinasi gerak otot yang tak seimbang. Pembahasan. Cerebellum atau otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sehingga jika terjadi pada bagian cerebellum akan menyebabkan koordinasi gerak otot tak seimbang. 15. Peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil dihasilkan oleh A. Hipofisis, B. Corpus luteum, C. Corpus albicans, D. Hipofisis dan corpus albicans, E. Corpus luteum dan corpus albicans. Jawabannya adalah B. Corpus luteum. Pembahasan. Peningkatan hormon progesteron dipacu oleh gonadotropin. Hipofisis menghasilkan hormon somatotropin, hormon prolaktin, hormon gonadotropin, hormon tirotropin, hormon adrenokortitropik. Peningkatan kadar hormon estrogen dihasilkan folikel, digraf, dan progesteron pada wanita hamil dihasilkan oleh corpus luteum. 16. Pada manusia, fertilasi biasanya terjadi di A. Cervix, B. Ovarium, C. Endometrium, D. Saluran telur, E. Vagina. Jawabannya adalah D. Saluran telur. Pembahasan. Pada manusia, fertilasi terjadi di oviduk atau saluran telur. Setelah sel telur mengalami proses ovulasi dari ovarium, maka terjadilah fertilasi yang menghasilkan zigot yang akan bergerak ke uterus dan melekat pada dinding rahim, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi fetus. 17. Membran pembungkus embrio yang berfungsi melindungi embrio dari benturan adalah A. Amnion, B. Kuning telur, C. Chorion, D. Plasenta, E. Allantois. Jawabannya adalah A. Amnion. Pembahasan. Membran pembungkus embrio yang bersifat melindungi embrio dari benturan adalah amnion, yang merupakan kantong berisi cairan tempat janin mengapung. 18. Biji kacang hijau direndam dalam air selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Beberapa hari kemudian biji mengalami perkecambahan. Peran air pada proses perkecambahan biji tersebut ialah A. Merangsang kerja auksin, B. Menyerap zat makanan dalam biji, C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh, D. Mengandung zat makanan untuk pertumbuhan embrio, E. Menguraikan zat amilum dalam biji. Jawabannya adalah A. Merangsang kerja auksin. Pembahasan. Perendaman biji mengakibatkan masuknya air ke dalam biji atau imbibisi yang bertujuan untuk mengakhiri masa dormansi.
Air di dalam sel akan mengaktifkan enzim perkecambahan. Kadar hormon auksi dan giberellin akan meningkat. 19. Pembengkokan batang tumbuhan ke arah sumber cahaya disebabkan oleh A. Cahaya menghambat giberellin. B. Cahaya mengaktifkan hormon sitokinin. C. Cahaya mendorong terjadinya etilolisi. D. Auksin bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya matahari. E. Auksin aktif pada intensitas cahaya tinggi. Jawabannya adalah D. Auksin bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Pembahasan. Cahaya matahari akan menghambat aktivitas auksin, sehingga auksin bergeser ke bagian batang yang tidak terkena cahaya matahari, maka konsentrasi auksin ke tempat tersebut lebih besar daripada tempat yang terkena cahaya, sehingga terjadilah pembengkokan batang. 20. Nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak adalah A. Oksigen, kalium, dan hidrogen. B. Oksigen, klor, dan sulfur. C. Klor, hidrogen, tembaga. D. Basi, baron, dan mangan. E. Hidrogen, oksigen, dan besi. Jawabannya adalah A. Oksigen, kalium, dan hidrogen. Pembahasan. Tumbuhan membutuhkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak adalah unsur makronutrien yang terdiri dari unsur karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, kalium, hidrogen, magnesium, fosfor. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah sedikit disebut mikronutrien yang terdiri dari unsur besi, seng, mangan, tembaga, klor, dan baron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.